teman-teman, ini saya sedang ngecek anggrek saya. Ini kan anggrek Dendrobium yang gundul atau yang eh, misalnya kondisinya kemarin rusak gitu ya, terus diperbaiki, dirawat akarnya supaya nanti tumbuh akar baru dan tunas baru. Jadi dari anggrek gundul itu jangan langsung dibuang, terutama anggrek Dendrobium itu cukup kuat ya, dan sangat bermanfaat. Dari anggrek-anggrek ini bisa tetap menghasilkan anggrek yang baru. Nah, itu kelebihan anggrek ya teman-teman, saya lihat terutama anggrek Dendrobium. Nah, tentunya jadinya kan kita senang ya gitu ya, bisa tetap eh, nggak apa bisa tetap optimis gitu untuk bisa uh, memelihara anggrek. Ini teman-teman, saya punya anggrek ya, nih. Dia batangnya panjang, menjuntai, terus daunnya seperti ini ya. Tuh, ini tinggi tuh saya taruh karena dia panjang sekali, dia menjuntai-juntai. Ini berarti anggrek tirai. Nah, waktu saya beli katanya anggrek ini berbunga nantinya lama gitu. Tapi ternyata tidak berbunga. Jadi ini memang anggrek spesies. Anggrek spesies itu memang tidak mudah berbunga. Dan bahkan menurut saya ada yang jenisnya tidak berbunga. Jadi kita melihat dari keunikan tanamannya, bentuk tanamannya. Dan saya suka sih sama bentuknya. Memang saya beli karena saya suka dengan bentuknya yang unik gitu, panjang, menjuntai gitu ya. Karena nggak ngeliat bunganya, waktu itu saya dengan bentuknya saja saya sudah suka. Jadi memang anggrek itu punya keunikan, keindahan tersendiri, tidak berbunga saja indah, apalagi kalau berbunga ya, pastinya kita menunggu-nunggu bunganya dan akan sangat indah kan. Nah, tapi tidak berbunga pun juga bukan berarti dia tidak indah. Kalau buat saya sih tetap keindahannya itu luar biasa gitu ya, anggrek itu. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini juga anggrek spesies saya. Tuh ya. Ini daunnya runcing-runcing, agak tajam gitu ya kayaknya ya, runcing itu deh. Nah, ini akarnya tuh panjang sekali anggrek ini. Ya, jadi ini anggrek itu sampai saya tekuk nih, saya ketali karena kalau nggak ditekuk itu bisa sampai ke tanah. Ini akarnya saya tunjukkan tuh, akarnya sehat. Anggrek ini sudah lama sekali saya rawat ya, udah belasan tahun. Dulu pernah berbunga ya, sekitar 2 kali gitu, bunganya kecil-kecil, warnanya putih wangi gitu. Tapi karena anggrek spesies ya, itu memang gak gampang berbunga. Ya sudah, biarkan saja, biar alami, secara alamiah aja deh gitu saya rawatnya. Yang penting saya memang suka dengan bentuknya yang unik. Nah, yang ini juga spesies, ini Anosmum. Nah, kalau spesies itu ternyata kelebihannya dia kuat. Karena ini kan pernah saya salah rawat, jadi saya beri pupuk yang tidak sesuai, dia tetap kuat gitu ya. Sempat gundul, daunnya habis sekarat, terus dirawat lagi. Nah, tuh tumbuh lagi deh daun-daunnya. Hijau-hijau udah mulai banyak. Kan daunnya, lalu juga akarnya tuh saya lihat akarnya sudah mulai tebel gitu kan. Nah, ini kelebihan anggrek spesies. Kalau saya perhatikan dia nggak gampang mati gitu. Bentuknya juga unik ya teman-teman, bagus sekali. Nah, ini ya teman-teman, kan saya merawat setiap hari anggrek ini ya. Saya siram, saya pupuk gitu ya. Pupuknya juga suka pakai yang organik tuh bagus tuh, yang dari bawang merah, bawang putih, lidah buaya gitu ya, diselang-seling gitu. Itu bagus sih buat si anggrek ini gitu. Karena anggrek ini bentuknya unik ya.
dari akarnya, dari bentuk daunnya, terus juga dari tunasnya. Nah, itu sehingga ketika kita merawat anggrek ini itu rasanya nggak bosan dan tidak melelahkan, gitu ya. Ini contohnya akarnya kan sehat, tadi bentuk akarnya, tunas daunnya itu kan indah sekali ya. Jadi eh, rasanya tuh memberi hiburan tersendiri dari merawatnya, sudah menyenangkan gitu, kayak ya ngilangin stres juga dari bentuk-bentuknya itu. Jadi kalau menyiram atau memupuk setiap hari itu rasanya nggak beban gitu ya. Terus kalau misalnya anggrek kita gagal, mati, itu kita juga senang gitu ya. Harus cari tahu ya penyebabnya apa gitu. Jangan langsung down sih menurut saya ya. Nggak apa-apa gitu kan. Nanti dari kita cari tahu, nanti kan bisa memperbaiki. Nah, apalagi kalau dari memperbaiki itu terus kita akhirnya bisa menemukan solusinya.